Hai semua, nama gue Diko. Di sini gue sebagai Game Master dari Guild UIWZ. Sebelumnya gue mau nanya ke kalian semua. Pernah nggak sih kalian bertanya atau kita semua bertanya, siapa sih sebenarnya yang menjaga ekosistem dunia game agar tetap hidup? Nah, di balik game yang kita mainkan, bukan hanya sekedar developer dan juga pemain saja, tetapi juga ada yang mengajarkan, ada yang menganalisis, dan juga ada yang menjelajah dunia maya sebagai seorang pemain. Hari ini, saya akan menjelaskan kepada kalian semua secara global dan pastinya sesuai dengan tim saya lakukan sekarang sebagai seorang game player, game akademik, dan juga game guru. 3 dari sisi suatu dunia yang sama, yaitu dunia game. Yang pertama, kita mulai dulu dengan mereka yang jarang tampil, tetapi jejaknya terlihat di setiap game yang dirilis setiap tahunnya, yaitu game guru. Di banyak tempat, mereka adalah pengajar, mentor, dan juga pembimbing. Tapi mereka bukan sekedar mengajarkan coding ataupun mengajarkan desain. Game guru adalah mereka yang mencetak generasi developer masa depan, memperkenalkan filosofi game, prinsip desain, hingga etika digital. Di Korea Selatan, game guru menjadi pionir dalam membimbing mahasiswa untuk menciptakan game-game edukatif. Di Finlandia, mereka memfasilitasi proses kolaborasi antara industri dan juga kampus. Mereka bukan hanya guru arti tradisional, tapi mereka penggerak sistem, pengetahuan, dan penjaga nilai-nilai kreatif dalam sebuah game. Nah, itu tadi adalah penjelasan secara global mengenai game guru. Saya akan menjelaskan kepada kalian bagaimana yang tim saya kerjakan sebagai game guru dari tugas week pertama hingga week sekarang, yaitu week ke-6. Week pertama, game guru mengerjakan terkait research rilisnya konsol Nintendo Switch 2. Dan yang week kedua, game guru membahas terkait work politik dalam sebuah industri game. Week ketiga, mereka menginterview 15 orang terkait tentang religion di dalam sebuah video game. Dan week keempat, game guru ditugaskan untuk meriset kembali terkait perusahaan Ubisoft. Kemudian week kelima, mereka menganalisa terkait ulasan atau kritik dan saran dari seorang pemain game terkait game PUBG X Blackpink. Dan yang week terakhir, yaitu week ke-6, mereka ditugaskan untuk membahas terkait kenapa sih seseorang itu tidak diperbolehkan untuk bermain game. Nah, itu tadi pendapat gua atau sependapat gua terkait dengan apa yang game guru kerjakan dari week pertama sampai ke week ke-6. Nah, sekarang gua mau kalian dengar sendiri apa sih keluh kesah dari game guru dan juga cerita mereka yang mereka kerjakan lah dari week pertama sampai juga ke week 6. Kurang lebih apa yang dikatakan Andiko itu benar, dan gue ngerasa saat menjadi game guru itu rada kesusahan, kaget karena saya kurang menggunakan yang namanya aplikasi Word, dan harus juga membuka Reddit yang banyak, sangat banyak baca Reddit walaupun nilai saya tuh kurang karena penulisan saya yang jelek. Ya segitu aja sih. Nah, itu tadi terkait dengan game guru. Sekarang gue mau kalian dengar soal apa aja sih game akademik itu bekerja. Ini kelompok yang sering luput dari spotlight, tapi merekalah yang membongkar dunia game lewat riset, teori, dan juga kritik. Mereka menulis jurnal, membahas bagaimana representasi gender di RPG bisa mempengaruhi cara pikir remaja, atau bagaimana algoritma loot box menciptakan pola adiktif yang mirip judi. Di universitas seperti MT Game Lab atau IT University of Copenhagen, para akademis mendorong batas pemahaman kita terhadap game sebagai medium budaya. Mereka tidak hanya bertanya, apakah game ini seru, tapi mereka bertanya apa dampaknya bagi masyarakat, bagi identitas, dan juga bagi politik. Mereka membangun landasan intelektual bagi industri yang kerap dianggap hanya sebuah hiburan. Itu adalah penjelasan secara global. Dan sekarang saya akan menjelaskan kepada kalian apa aja yang dikerjakan oleh tim saya, yaitu sebagai game akademik. Dari week pertama sampai juga week kelima, mereka itu lebih kepada membaca sebuah jurnal dalam skala yang banyak.
Mereka itu bisa membaca kurang lebih 30 lebih atau mungkin lebih dari angka 40 jurnal yang mereka baca dengan beberapa topik yang berbeda. Kemudian dari jurnal yang mereka baca, mereka melakukan research dari jurnal tersebut, kemudian mereka menuliskan dalam sebuah literatur review yang kemudian dijadikan sebuah artikel dalam setiap week-nya. Nah, itu week pertama sampai dengan week kelima. Sekarang, week keenam, mereka ditugaskan dengan tugas yang berbeda, yaitu membuat artikel dengan mengambil topik yang sudah dikerjakan dalam week-week sebelumnya. Oke, mungkin itu tadi pendapat gue sendiri dari apa sih yang dikerjakan tim gue sendiri dari game akademik. Nah, mungkin sekarang kalian bakal dengar dari pendapat tim gue sendiri sebagai game akademik tuh ngapain aja sih? Yang Diko bilang bener sih, kalau kita harus ngerjain jurnal setiap minggunya, kita harus mensintesis jurnal sekitar 30 jurnal yang kalau dibilang berat sih, berat ya. Apalagi dengan kita membedah, memasukkannya ke dalam Excel, dan juga mencari satu persatu dari masalah, tujuan, hasil dari berbagai macam penelitian yang telah ada. Memang tampaknya sepele, hanya membaca jurnal saja, namun kami harus tahu tujuan awal kami adalah kami ingin membuat game bukan hanya sebagai tempat untuk bermain, tapi memang berdampak terhadap kepada masyarakat. Setelah kurang lebih berkelahi dengan lebih dari 30 jurnal setiap minggunya, saya sangat bangga kepada teman-teman tim saya bahwa kami telah menyelesaikan tugas ke-6 kami, yaitu menyusun artikel ilmiah mengenai game kekerasan, estetika brutal, apakah diromantisasi ataupun dinormalisasi. Dengan berakhirnya tugas ke-6 ini, maka dengan itu game akademik mengucapkan undur diri dan pamit. Kami setelah melakukan banyak, melewati beberapa rintangan setiap minggunya, tapi bukan ini menjadi akhir, tapi ini menjadi bonding antara kami semua. Dan tentu, tidak hanya game akademik dan juga game guru, di dalam sebuah dunia game, pasti ada yang namanya game player. Mereka adalah konsumen, tapi lebih dari itu. Mereka adalah penguji, pengkritik, bahkan kreator secara tidak langsung. Di era sekarang, player bukan hanya pengguna. Mereka menciptakan konten, streaming, membuat mods, dan bahkan menulis lore sendiri. Komunitas seperti Reddit, Discord, dan forum-forum modding telah mengubah cara kita berinteraksi dengan game. Di Jepang ada fenomena Nico gameplay, di mana game dinikmati bukan hanya untuk dimainkan, tapi juga ditonton, dikomentari, dan dianalisa bersama. Player sekarang bukan lagi objek pasif. Mereka adalah bagian dari narasi, bahkan seringkali mereka menghidupkan kembali game yang sudah mati. Itu pengertian secara globalnya. Kalau untuk pendapat saya sendiri terkait game player dari tim saya, mereka hanya bermain game, dan juga game. Sampai dengan week ke-6 ini, mereka mendapatkan tugas yang berbeda, yaitu mereka membuat podcast terkait dengan kenapa seseorang harus bermain game, dan juga kenapa seseorang itu tidak harus bermain game dalam hidupnya. Mungkin dari penjelasan saya, sekarang kalian harus mendengarkan pendapat dari game player itu sendiri. Tapi selain bermain game, gue juga dapat pengalaman dari game-game yang belum pernah gue mainin. Dan gue kira game itu gak bagus sebelum gue mainin. Tapi pas gue mainin, apa yang gue pikir sebelumnya itu salah. Dan malah sebaliknya, game-game itu bagus dan keren. Gue juga belajar cara editing video, walaupun masih banyak kurangnya. Gue juga belajar yang namanya kerjasama tim di dalam game. Ya, dari gue, perwakilan game player, sekian dan terima kasih. Itu tadi pendapat dari game player. Sekian dari gue Diko, terkait penjelasan dari game guru, game akademik, dan juga game player, dari secara global, dan juga secara pendapat gue sendiri, dan juga apa yang sedang tim gue kerjakan sekarang. Gue Game Master dari UIBZen, ciao.